Perkenalkan, saya gak suka basa-basi terlalu lama. Perkenalkan, nama saya Mitra Desanta Sinuhaji. Ya, asal saya adalah dari kota yang paling soft spoken. Ya teman-teman, saya asal dari Medan. Ya, paling lemah lembut orangnya, paling ramah. Dan saya juniornya Bang John. Waktu Bang John wisuda tahun 2015. Oh, abang 2014 wisuda. Oh, Kameli. Jadi 2015 Kameli wisuda, saya baru masuk. Selesai 2019, kira-kira seperti itu ya. Oke, itu saja. Saya baru sebulan di Jakarta. Sebelumnya saya sudah sering di Jakarta, sudah berpuluh-puluh kali, tapi pulang pergi, kira-kira seperti itu. Saya dari Medan ke Surabaya, Surabaya ke Malang, Malang baru ke Jakarta ya teman-teman. Hari ini saya akan berbicara, saya punya PowerPoint sederhana saja. Saya akan berbicara tentang still hungry. Sebenarnya kata yang lebih pantas menurut saya bukan still hungry, always hungry. Itu sama kayak misalnya yang punya pacar ya, yang punya pacar ditanya gitu, kamu masih sayang? Kalau dijawabnya masih itu kurang powerful gitu. Tapi kalau dijawab, kamu gak usah tanya aku masih sayang, aku akan selalu sayang, betul nggak? Itu lebih powerful atau masih? Masih atau selalu? Selalu ya, selalu. Masih lapar berarti bisa, tapi it's okay. Mantap Bang John. Ini waktu Bang John kasih tema ini gitu ya, dalam pikiran saya ini, aduh, ini tema yang mungkin jarang banget kita temui ya. Ini saya jujur aja, saya udah sering ke gereja-gereja, ini kayaknya nggak pernah, bahkan setahu saya sepanjang saya fokus dari gereja-gereja tertentu, saya nggak mau sebut merek, itu korbannya ke tempat yang lain. Tapi ini justru, wah ini pasti Bang John nggak bakalan terkenal sih menurut saya, nggak akan terkenal. Bang, kalau gini terus kita bang, habis kita bang. Ya, saya mulai terbiasa untuk dipanggil Koko ya teman-teman. Saya agak geli sebenarnya ya, orang Batak dipanggil Koko gitu. Itu kalau mama saya dengar, rasanya bisa ketawa seharian ya. Ya tapi saya mulai berdamai karena teman-teman saya semua sampai hari ini ternyata 90% orang Tionghoa semua. Di Medan nggak sopan kita ngomong Cina, kita harus bilang Tionghoa untuk menghormati ya. Saya orang Medan dan saya nggak mau bilang teman-teman orang Cina, saya mau bilang teman orang Tionghoa karena semuanya matanya agak-agak ini ya, tenggelam gitu ya, agak sipit. Nah, still hungry teman-teman. Sebelum saya masuk ke Matius 5 ayat 6, saya mau tanya, waktu Tuhan menciptakan kita, apa yang dikatakan Tuhan? Atau kita kembali pergi ke ini ya, kisah penciptaan awal. Waktu Tuhan menciptakan ikan atau segala sesuatu yang hidup di air, Tuhan ngomong ke siapa? Ada yang tahu? Tuhan ngomong, ada yang tahu? Tuhan ngomong ke astaga. Tuhan ngomong ke air. Hendaklah dalam air, hendaklah air mengeluarkan ya. Waktu Tuhan menciptakan pohon, Tuhan ngomong ke siapa? Karena gak ada ya. Tuhan bilang apa? Hendaklah tanah mengeluarkan tunas-tunas muda. Waktu Tuhan menciptakan kita semua di sini, ya saya tahu kita diciptakan oleh orang tua kita yang melakukan gitu ya. Tapi kan manusia diciptakan gimana? Tuhan menciptakan ngomongnya ke siapa? Ngomong ke siapa? Ke dirinya. Baiklah kita. Nah teman-teman, saya mau bilang, air tanpa ikan dia tetap air atau enggak? Tetap. Oh Elis bilang gini nih. Nah, saya ini ya, sama Elis baru pertama ketemu nih. Soalnya bos saya sekarang Pak Nelson. Ya teman-teman. Tanah tanpa pohon tetap tanah nggak? Tetap. Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan atau enggak? Tetap Tuhan. Nah sekarang saya balik teman-teman. Saya balik sekarang ya, karena kan upside down. Oke? Ikan tanpa air bisa hidup nggak? Pohon tanpa tanah bisa hidup. Manusia tanpa Tuhan? Silahkan. Berarti dari awal kita udah disetting bahwa we are nothing without God. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dari awal. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada hukum Taurat. Ternyata nggak semua orang bisa ngelakuin. Sampai Yesus harus datang
sebagai jalan untuk ketemu Tuhan. Nah, worship, praise worship yang barusan teman-teman lakukan tadi, saya senang banget, saya berasa ini ya, keren banget. Praise and worship yang barusan teman-teman lakukan itu bukan jalan untuk ketemu Tuhan. Jalan untuk ketemu Tuhan namanya the blood of Jesus, darah Yesus. Nah, worship itu gift, teman-teman. Tahu gift? Hadiah. Ada yang ngasih hadiah sembarangan sama orang yang disayang? Ada yang punya pacar? Kalau pacarnya ulang tahun, gak mungkin kita kasih hadiah yang sembarangan. Pasti kita kasih hadiah yang terbaik. Setuju ya? Dan hari ini saya senang sekali. Saya sangat menikmati. Karena saya basicnya gitar ya. Saya tadi lihat main gitar itu cuma seorang gitaris. Mana yang main gitar? Masih muda ya kan? Saya cuma seorang gitaris yang tahu rasanya menyembah itu main melodi pelan-pelan tapi gini ya. Persis banget tuh, asik banget. Kalau dilihat tuh feel-nya dapat, betul ya Pak ya? Feel-nya dapat gitu ya. Nah hari ini kita akan fokus langsung tembak ke sini ya teman-teman. Bisa dibaca ya, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya butuh dua orang, tolong kasih pendapat. Ketika kalian baca Matius 5 ayat 6, apa yang ada di pikiran kalian? Yang langsung ditangkap, makna yang langsung ditangkap itu apa? Dua orang, tolong ngomong. Dua orang. Gak apa-apa, tunggu dulu, gak apa-apa. Karena mungkin kadang-kadang kita koneknya lama ya. Oke, saya tunggu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa yang langsung ditangkap sama teman-teman? Tanpa harus berpikir, tanpa harus menyelidiki dulu. Apa yang langsung ditangkap sama otak dan kepala teman-teman? Apa? Satu orang aja. Bang. Ya, rindu untuk melakukan hal yang benar. Melakukan yang benar untuk hal yang benar. Satu orang lagi? Apa yang langsung ditangkap sama kepala teman-teman, sama otak teman-teman waktu dengar ayat ini, waktu baca ayat ini, apa yang langsung ditangkap? Gak harus mikir, gak ada yang salah teman-teman. Dong. Satu orang aja. Jangan Bang John ya. Gak apa-apa, gak ada yang salah, ini udah benar. Satu orang aja. Udah saling nunjuk-nunjuk. Boleh? Satu orang lagi. Saya butuh dua pendapat. Gak apa-apa kak, kakak yang WL. Mau pakai mic? Gak usah, udah besar suara ya. Iya. Karena kebenaran itu Tuhan sendiri, jadi siapa yang lapar dan haus, jadi berbagi karena kebenarannya udah tersedia, udah disediakan. Jadi dia akan dikuatkan. Oke, selesai ya. Mari kita bersatu dalam doa. Udah bagus banget penjelasannya Bang John. Keren. Thank you. Nah, mari kita selidiki ya teman-teman. Karena biasanya anak sati itu kalau nggak pakai bahasa asli katanya kayak anak sati ya. Ini baca nih. Oke, berbahagialah itu dari bahasa asli itu Makarios. Saya nggak tahu Bang John udah jelasin ini atau enggak. Tapi izinkan saya menjelaskan. Ini bisa digeser aja ya. Sorry ya. Sorry Rifandi. Sorry bro, tadi aku minta di ini ternyata lebih asik di pinggir. Ups. Waduh, efek gitar nih. Atau mau lihat saya main gitar nih? Coba. Saya suka jalan-jalan soalnya. Oke, kata Makarios berbahagialah. Sebenarnya kata berbahagia nggak pantas, nggak cocok, kurang cocok. Saya lihat di King James, NIV, semua yang berbau bahasa Inggris. Terhalang Bang John. Ini sih di mana nih yang diberkati. Kata Makarios itu lebih cocok sebenarnya diberkati. Yesus tidak menggunakan kata ini untuk berbicara tentang orang-orang yang merasa bahagia. Ya, bukan orang-orang yang merasa bahagia. Atau orang-orang yang berpikir bahwa mereka bahagia. Yesus sedang tidak berbicara tentang itu. Yesus tidak bicara tentang apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda atau apa yang Anda rasakan mengenai kondisi Anda. Perhatikan, spiritual Kristen bukan berangkat dari apa yang Anda pikirkan, tapi spiritual Kristen selalu berangkat dari apa yang Yesus katakan tentang diri Anda.
Amin. Kalau Yesus bilang berbahagia, maka kita berbahagia. Karena apa? Mood kita berubah-ubah, teman-teman. Apalagi cewek. Ya. Kalau lagi datang bulan, aduh, gila lagi ya. Lebih gila lagi. Nah. Ini kok jadi gila ya? Yang kedua dari sananya. Lapar dan haus. Penontes kai dispontes. Ini udah kayak orang Italiano ya. Lapar dan haus merupakan gambaran mengenai fundamental needs. Apa itu fundamental needs? Kebutuhan dasar ya. Kalau teman-teman gak melakukan itu, teman-teman gak baik-baik aja, atau bahkan kata kasarnya kamu akan mati. Ya. Digambarkan seperti orang yang sangat kelaparan dan sangat kehausan, yang dalam kondisi itu mereka tidak membutuhkan sesuatu yang lain selain makan dan minum. Ada yang makan cuma sehari, besok gak makan? Atau makan sekali setahun? Atau minum sekali setahun? Pasti always, selalu makan dan minum. Benar ya? Jika tidak, mereka akan mati. Artinya Yesus bicara tentang sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dikecilkan, tidak apalagi dianggap sepele, yaitu kebutuhan mutlak akan kebenaran. Perhatikan, lapar dan haus akan kebenaran itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dikecilkan, apalagi dianggap sepele. Karena kita semua secara mutlak butuh kebenaran. Aku ya mah. Ada yang orang Batak nggak? Ada juga. Sayang banget John. Ada nggak ada ya? Ya. Nah ini nih kebenarannya. Sekarang kita, karena kebenaran ini itu orang banyak persepsi, tapi ini kebenaran. Kata dasarnya adalah dikaiosune, yang artinya keadilan. Ada keadilan di sana. Ada kebenaran. Secara praktis artinya sebuah kebenaran ilahi. Selain itu, kata ini juga berarti kondisi yang berkenan kepada Allah. Berbicara juga tentang integritas di situ, memurnikan hidup, bahkan kebenaran di pikiran, perasaan, juga tindakan. Kebenaran yang dimaksudkan Yesus bukanlah sekedar rindu kebenaran firman Tuhan. Teman-teman hari ini dengar firman Tuhan, bukan cuma rindu untuk mendengar firman Tuhan, tetapi juga mengenai komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan sehingga memiliki keberadaan yang berkenan kepada Allah. Lapar dan haus akan kebenaran, teman-teman. Berbicara tentang komitmen untuk bukan cuma belajar firman Tuhan, tapi kamu melakukannya. Kira-kira seperti itu. Mulai nangkap? Mulai masuk ya? Banyak yang senyum-senyum lihat saya. Saya nggak tahu kenapa saya senyum-senyum. Logat saya kayak Batak banget ya? Iya kan? Ya, logat saya mulai hancur karena saya berteman dengan seluruh orang Indonesia di sana ya. Saya bisa jadi orang Timur juga. Nah ini nih, dipuaskan. Kenapa kalimat, kalau orang lapar biasanya apa? Kenyang kan? Kenapa dibilang dipuaskan? Sebenarnya katanya itu sama, kortaste sontai. Sama seperti di dalam Lukas, juga Lukas bilang siapa yang lapar akan dikenyangkan. Tapi Matius ingin menggambarkan lebih lagi, dipuaskan. Bukan hanya sekedar kenyang, tetapi puas. Teman-teman ada yang lapar, terus teman-teman makan sesuatu yang gak teman-teman senangi, itu yang gak suka. Ada makanan favorit dong? Ada kan? Ada ya. Nah, kalau saya makanan favorit saya BPK. Tahu BPK? Babi panggang karo ya. Babi panggang karo. Nah, waktu saya makan babi panggang karo, teman-teman, saya lapar, tapi saya gak bilang kenyang. Puas banget nih. Ya, bisa bedain. Kenyang, kita bisa kenyang makan apa aja karena memang kita lagi lapar. Tapi puas itu karena kita makan sesuatu yang menjadi favorit kita. Dan Tuhan mau bilang hari ini adalah kebenaran ini harus menjadi favorit kita, teman-teman, supaya kita dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Kita dipuaskan oleh Tuhan. Nah, ini dipencetnya kok. Oh, Rasono. Bisa dibantu aja dari sana. Oh, udah. Mau kesini aja ribet kali ya, sosok pakai bahasa asli ya. Padahal udah ada yang lebih jelas ya. Nah, teman-teman,
Ini adalah bahasa Indonesia masa kini dan ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Dan saya bisa pastikan ini diterjemahkan oleh orang-orang yang ahli. Ada ahli filologi di sana, ada ahli linguistik di sana. Sudah pasti ini adalah sebenarnya bukan terjemahan, mungkin tafsiran lebih cocoknya. Mereka ini kalau berdebat terhadap satu ayat mungkin bisa berlama-lama dan ini sangat tepat menurut saya terjemahannya. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, bukan cuma belajar firman, tapi ada kehendak Allah di sana. Allah akan memuaskan mereka. Itu versi bahasa Indonesia masa kini. Nah, versi terjemahan sederhana Indonesia, sungguh, ada kata sungguh di sana. Sungguh diberkati Allah orang yang giat melakukan perbuatan benar lebih daripada makan dan minum, karena merekalah yang akan dipuaskan oleh Allah. Yang satu mengatakan berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Oke, kehendak Allah bukan cuma firman-Nya doang, tapi hidup di dalam firman-Nya. Mereka akan dipuaskan. Yang satu lagi sungguh diberkati. Sungguh-sungguh diberkati Allah orang yang giat melakukan perbuatan benar lebih. Ini lebih keren lagi sih. Melakukan perbuatan benar lebih daripada makan dan minum. Bayangin, lebih daripada makan dan minum. Siapa makan berapa kali sehari? Saya cuma 2 kali. Saya pagi nggak bisa makan. Karena kalau saya makan pagi pasti sakit perut. Jadi teman-teman sedikit aja. Saya pernah sama Pak Nelson pergi ke mall di mana ya, Jakarta Utara atau apa gitu ya. Saya nggak tahu ini diceritain Pak Nelson nggak sampai ini. Saya nggak tahu ya. Jadi di tengah perjalanan, masih jauh dari gereja, saya sakit perut teman-teman. Akhirnya saya tanpa basa-basi, saya langsung keluar dari mobil. Saya cabut, saya lari. Saya lari cari Indomaret, gak ada Indomaret, buset. Akhirnya apa? Cari warteg. Saya pada saya sampai bilang, ini kamu masih mau dijemput nggak? Gak usah Pak, saya ada kendaraan sendiri. Dia bilang. Nah teman-teman, kita seperti yang tadi di dalam kisah penciptaan, kita dikondisikan sebenarnya bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Memang sudah dari kisah penciptaan, sudah sejak awal. Apa yang mau saya katakan teman-teman? Bisa bantu aja? Nah, ini tesis statement yang bisa kita ambil adalah 2. Dari satu ayat ini, saya nggak mau lompat-lompat ayat ya, saya nggak mau lompat-lompat ayat kayak pengorban topikal yang suka memaksakan ayat. Di sini nggak ada ya. Kebenaran harus menjadi habitat orang percaya. Tahu habitat? Ikan nggak mungkin bisa hidup di luar air, teman-teman. Kebenaran harus menjadi seperti tadi fundamental needs. Ya kalau kita di luar dari kebenaran, kita bukan siapa-siapa dan kita nggak akan hidup. Dunia boleh tawarkanmu apa saja, tapi cuma kebenaran yang membuat kau benar di hadapan Allah. Kristus satu-satunya pribadi yang berjalan dalam kehendak Allah secara penuh dan utuh. Orang percaya adalah anggota tubuh yang dikepalai oleh Kristus. Nah ini menarik nih. Kadang-kadang kita pikir kita dipanggil keluar dari dunia. Tuhan Kristus tidak memanggil kita untuk keluar dari dunia, tetapi tinggal di dalam dunia dengan cara hidup yang berbeda. Apakah Kristus tidak kenal dengan dunia kerja? Apakah Kristus tidak mengenal dunia kerja? Teman-teman, saya mau tanya. Sangat-sangat kenal. Semua rasul-rasul itu adalah seorang pekerja, teman-teman. Ada nelayan, ya. Kristus tidak memanggil kita keluar dari dunia. Kristus memanggil kita untuk hidup di dalam dunia dengan cara yang berbeda. Berpegang pada yang tadi, bahwa Kristus adalah habitat kita. Kebenaran Kristus adalah habitat kita. Karena apa? Oleh sebab itu, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya oke, kita bisa bilang, orang di luar Kristus juga bisa ngelakuin something. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah yang Kristus pikirkan, rasakan, dan rindukan itu tidak ada di dunia, teman-teman. Tidak ada, cuma ada di dalam Kristus. Saya punya mentor, Bapak Posuka Loke, seorang konselor klinis. Kebetulan juga orang tua rohani Bang John. Kita sama-sama punya orang tua rohani yang sama. Teman-teman, kliennya 90% lebih adalah orang yang bisa saya katakan secara dunia sangat amat berhasil.
sangat amat berhasil. Sangat amat berhasil. Dan saya tahu beberapa orang yang tinggal di Jakarta ini. Karena beberapa kali saya harus menjadi supir karena kebetulan beliau gak bisa nyupir. Saya ketemu ada yang pemilik kapal besar, pemilik apa, wah luar biasa. Kalau secara duniawi, saya ini kayaknya gak kurang banget deh, gak kurang banget. Tapi kenapa? Nah ini dia jawabannya. Karena dia mencoba untuk keluar dari habitatnya. Habitat kita itu Kristus, habitat kita itu kebenaran. Tahu waktu Yesus di Taman Getsemani? Kisah Yesus di Taman Getsemani tahu? Itu kan selalu dasar khotbah orang bilang it's okay to be not okay gitu ya. Karena Yesus apa? Takut dan gentar. Matius, Markus bilang apa? Yesus takut dan gentar luar biasa. Bahkan Yesus bilang apa? Seperti mau mati rasanya. Kalau Lukas lebih luar biasa lagi, dia bilang apa? Saking takutnya Yesus berkeringat, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Kalau dalam bahasa medis itu namanya hematidrosis. Ini yang ada dokter tolong koreksi saya kalau saya salah ya. Hematidrosis itu bisa terjadi kalau kita memiliki kecemasan, ketakutan yang sangat ekstrim. Teman-teman takut, tapi belum ada yang berkeringat sampai seperti darah kan? Berarti ketakutan Yesus waktu itu ketakutan yang sangat amat luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa Yesus sampai takut seperti itu teman-teman? Tolong bantu jawab saya. Hei. Siapa tuh? Gak apa-apa Bu. Iya, bukan soal benar salah tapi respon ya. Sangat banget nih. Ayo satu aja, kenapa Yesus waktu itu takut dan bergetar begitu luar biasa? Ini berhubungan langsung dengan apa yang disebutkan oleh Yesus di kayu salib tadi, teman-teman. Kenapa? Gak apa-apa, gak ada yang salah. Apa? Keren banget, tepuk tangan. Sekolah teologi di mana kan? Ya biasanya orang kan bilang, oh karena Yesus takut disalib, takut mati. Padahal kalau kita belajar, apa Yesus gak tahu waktu dia turun ke dunia dia mau mati? Tahu gak dia? Tahu gak dia datang ke dunia bahwa dia mau disalib? Nah teman-teman, Yesus waktu itu takut dan gentar luar biasa. Yesus 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Dia memilih yang namanya kenosis. Dia mengosongkan dirinya, dia turun ke dunia untuk menjadi 100% manusia. Nah dalam kemanusiaannya itu teman-teman, selama 33 tahun setengah dia hidup, dia sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya melakukan kehendak Bapaknya. Tidak ada satupun tindakan yang di luar daripada kehendak Bapaknya. 33 tahun setengah dia hidup, dia melakukan sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya melakukan kehendak Bapaknya. Dan hari itu di Taman Getsemani, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami keterpisahan sementara dari Bapa. Makanya di kayu salib dia bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa apa? Ya Arab. Bang John jangan dijawab dulu. Ya bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dan pertanyaannya teman-teman, kamu Allah Yesus yang manusia sejati aja, dia nggak bisa terpisah sementara loh. Sementara orang yang 100% bergantung kepada Allah, dan ketika dia berpisah dari Allah, inilah yang terjadi. Kok bisa kita manusia, kita nggak gereja berbulan-bulan, kita nggak berdoa berbulan-bulan, dan kita nggak baca Alkitab berbulan-bulan, kok bisa kita baik-baik aja? Berarti ada yang salah antara hubungan dengan Tuhan. Karena Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah saja, dia keluar dari habitatnya, dia takut dan gentar luar biasa. Kok bisa kita keluar dari habitat kita baik-baik aja? Kok bisa? Hello? Kok bisa kita keluar dari habitat kita nggak gereja berbulan-bulan, kita nggak datang ibadah, energize berbulan-bulan, atau nggak pernah berdoa, nggak pernah ada cell group ya, ada cell group, kita nggak pernah mau ikut. Kok bisa kita ngerasa baik-baik aja? Kok bisa? Padahal Yesus yang 100% manusia sejati dan 100% Allah,
dia takut gentar luar biasa karena keterpisahan sementara dengan Bapaknya. Saya mau bilang teman-teman, habitat kita ini bukan dunia dengan segala kemewahannya. Habitat kita adalah tinggal diam di dalam Kristus dan kebenarannya. Saya nggak menyangkal ya, saya pun nggak mau hidup miskin. Jujur Bang John, saya nggak mau hidup miskin. Dan saya tahu teman-teman di sini juga banyak orang kaya. Tapi saya mau bilang, teman-teman, kalau kita belajar Alkitab, hampir semua mungkin. Semua kisah Yesus itu hampir membela orang-orang yang lemah di mata dunia. Orang yang nggak dianggap dunia, orang yang dianggap sepele sama dunia, hampir semua itu. Karena apa teman-teman? Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, lama dan perjanjian baru, semua orang kaya, apalagi di zaman Yesus hidup, kok rasa-rasanya susah banget gitu ketemu Tuhan. Ngerasa benar. Nah ini nih bedanya. Orang yang ngerasa benar itu beda dengan orang yang benar-benar benar. Triple tuh. Ini sama seperti apa orang Farisi dan pemungut cukai kalau saya nggak salah. Saya suka banget ini ya, satu-satunya mungkin pastor Bram yang menurut saya cukup spesifik dan sangat ekspositori. Wes bahasanya ya. Itu pendeta Yeri Pati Nasarani. Kita udah 3 kali ketemu kebetulan dan asik banget juga ngobrol sama dia. Dia bilang kan gini kan, orang datang ke gereja dan pulang, waktu kamu datang, kamu pulang dan kamu pulang merasa lebih baik daripada orang lain. Kamu pergi berhasil, pulang gagal. Nah, semua kita di sini jangan merasa benar sendiri. Jangan keluar dari habitat ini. Amin. Next slide. Karena ini saya pikir macet ya. Nah, ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Tesis statement kedua. Iman sejati. Kenapa kita harus lapar dan haus akan kebenaran? Ternyata ini kan berhenti di pasal 7 sebenarnya. Berhenti di pasal 7. Kalau teman-teman lihat, waktu Yesus panggil 12 murid-muridnya, inilah khotbah pertamanya. Ini seperti di perjanjian lama, Musa memanggil orang-orang Israel untuk menetapkan hukum apa? Hukum Taurat ya. Jadi ini khotbah di bukit ini teman-teman, kalau saya mau bilang, ini seperti undang-undangnya orang-orang yang mengatakan dirinya adalah warga kerajaan Allah. Semua warga kerajaan Allah, amin? Inilah prinsip moralitasnya, inilah etika kerajaan Allah. Matius pasal 5-7. Nah, iman sejati tumbuh karena lapar dan haus akan kebenaran. Iman sejati tidak tumbuh dari khotbah-khotbah yang kamu dengar, teman-teman. Iman yang besar dan iman yang benar, atau iman yang besar dan iman yang sejati itu berbeda. Iman yang besar bisa memampukan kamu untuk berdoa dan membuat satu gunung pindah ke tempat lain. Tapi iman sejati, iman yang benar, membuat kamu tetap percaya walaupun gunung itu gak pindah. Hari ini, sorry, saya gak mau singgung gereja. Tapi rasa-rasanya kok kalau gereja cuma fokus bicara tentang khotbah, tentang berkat, akhirnya membawa jemaat lebih mencintai berkatnya daripada Tuhannya. Nah, saya mau ajak teman-teman belajar bahwa iman sejati, bukan iman yang besar ya. Saya gak larang teman-teman untuk beriman yang besar, berimanlah yang besar. Tapi ketika itu tidak terjadi, iman sejati lah yang paling benar. Iman sejati hanya bisa tumbuh kalau kita lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran tadi bukan cuma kebenaran firman Tuhan, tapi kamu mencoba untuk hidup di dalam firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dalam kehendaknya. Di dalam bahasa teologi ada namanya notitia, assensus, fiducia atau fidesia, itu dan soli deo gloria. Nah, saya jelaskan teman-teman ya. Notitia itu waktu saya 14 menit, oke. Notitia adalah kamu tahu, karena kamu lapar dan haus kebenaran, kamu belajar, kamu tahu apa yang kamu percaya, itu notitia. Kamu tahu tentang Yesus siapa. Nah, assensus itu bicara tentang kamu sudah tahu apa yang kamu percaya dan kamu mengalami apa yang kamu percaya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia tahu siapa yang dia sembah dan dia mengalami yang dia sembah. Kita orang Pentakosta, kita sangat menekankan assensus. Dan ada juga yang sangat menekankan notitia. Saudara-saudara kita yang terlalu menekankan teologinya sangat dalam-dalam, tapi lupa bahwa pengalaman pribadi sebenarnya sangat penting. Assensus. Dan ada fidesia apa? Kamu tahu apa yang kamu percaya, bahkan kamu mengalaminya. Di next selanjutnya, kamu menyerahkan hidupmu untuk apa yang kamu percaya. Kamu menyerahkan hidupmu kepada siapa yang kamu percaya. Kamu tahu Yesus, kamu kenal Yesus, kamu mengalami Yesus,
Dan next, kamu menyerahkan semua hidupmu untuk Yesus. Biarkan Yesus yang membawa hidupmu. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah Soli Deo Gloria. Waktu saya berhasil melakukan segala sesuatu, waktu saya berhasil melakukan segala sesuatu, pencapaian posisi saya yang sekarang ini, itu bukan karena saya, itu karena Allah, Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Teman-teman, ini iman sejati ini gak akan bisa tercapai kalau kita gak lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama tadi, kita gak bisa mencapai iman sejati kalau kita gak jadikan kebenaran Kristus sebagai habitat kita. Ingat, habitat kita bukan dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segala isinya. Bukan berarti saya enggak ini ya, saya juga suka main biliar, saya juga suka ngopi. Saya sehari ngopi itu 4 kali loh. Ya serius. Pagi saya americano, malam tuh karena apa, saya biasa baca buku di laptop itu Paul Sugar, tahu ya, kopi susu yang lebih soft. Bukan itu maksudnya. Nah, Notitia Ascensus Fidesia Soli Deo Gloria bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita lapar dan haus akan kebenaran. Cuman ini jalannya. Gak ada jalan yang lain. Saya mau bilang ya, kamu dengan khotbah, kamu suka pengkhotbahnya, itu beda, teman-teman. Itu hanya trigger untuk kamu mau mencoba untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, tahu kisah tentang apa? Kisah tentang si bungsu dan si apa dalam Lukas kalau nggak salah ya. Anak sulung dan bungsu, anak yang hilang. Teman-teman, kadang-kadang kita bukan anak bungsu, kadang-kadang kita anak sulung. Anak bungsu memang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita sering ke gereja loh. Kita ada di dalam gereja, tapi kita nggak sama isi hati kita, isi pikiran kita. Isi hati kita nggak sama kayak Bapak. Anak sulung, dia hidup, dia di dalam rumah. Tapi adiknya datang, bapaknya senang, dia enggak. Kita sering ke gereja, kita sering ibadah, tapi ternyata seringkali juga hati kita, pikiran kita, tindakan kita tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nah, saya mau bilang, saya ajak hari ini teman-teman, orang yang berbahagia dan itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan dengan iman yang sejati. Iman sejati itu apa? Notitia Ascensus Fidesia Soli Deo Gloria. Dan ini bisa tercapai jika Anda lapar dan haus akan kebenaran. Berarti bukan cuma baca firman. Semua. Ada yang tadi berdoa mengucap syukur? Ada berdoa mengucap syukur. Bangun berdoa, bangun mengucap syukur. Ada yang enggak apa-apa, jujur aja. Ada yang enggak, pasti ada ya. Biasanya ada. Teman-teman sekarang tarik nafas. Semua. Buang. Thank you God. Tarik lagi. Tahan ya. Oke, next. David Webb, seorang teolog sangat terkenal, sangat luar biasa. Khotbah-khotbahnya itu seperti Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis bilang apa langsung? Hei keturunan ular beludak. Kalau gitu, nggak cari panggung, dia nggak cari buat apa, dia nggak buat khotbah lucu-lucu, no. Dia langsung tembak. Hei kamu keturunan ular beludak, bertobatlah. Sakit, tapi banyak orang bertobat. Nah hari ini David Webb melakukan sebuah penelitian yang basisnya adalah data yang valid. Di dalam sebuah bukunya yang berjudul God in the Wasteland, dia menyatakan bahwa hari ini kekristenan adalah tempat di mana diri Allah, kebenarannya terusir dari sana. Kekristenan adalah lahan terbengkalai karena tuannya, pemiliknya telah diusir keluar dari pintu gereja. Dan para pelayannya menggantikan Tuhan dengan khotbah-khotbah yang tidak benar. Menggantikannya dengan khotbah-khotbah yang tidak benar, lucu-lucu. Ya ada pendeta gitu suka buat lucu gitu, kita nongkrong, kita duduk. Luar biasa pendeta. Bagus banget, keren. Terus saya mau nanya, kan kita tipe orang nih, pendetanya kebetulan di gereja saya karena saya koordinator ke gereja di Medan ya teman-teman, di Medan. Nah karena itu pendeta tamu, jadi saya temenin, kita makan BPK. Ada jemaat datang makan BPK juga, bilang, wah Pak Pendeta keren, hebat Pak Pendeta, mantep, lucu, aduh enak banget nih, gak ngantuk, dia bilang gitu. Terus saya tanya, Bapak pesan firmannya dapat gak? Apa Pak? Aduh, itu yang saya lupa. Habisnya lucu banget sih, gitu ya.
Nah teman-teman, hari ini kita suka yang seperti itu teman-teman. Kita nggak suka sama khotbah yang teguran keras. Padahal hampir semua ayat Alkitab menunjukkan bahwa khotbah-khotbah yang benar adalah khotbah yang sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Rasul-rasul itu teman-teman, kalau khotbah ya, semua teolog sepakat, hampir semua rasul-rasul kalau ketemu sama orang-orang yang dalam tanda kutip, karena orang Yahudi itu pintar-pintar loh, orang Yunani juga filsuf, itu sangat-sangat keras, sangat-sangat keras, tegurannya sangat-sangat keras. Nah next, wah ini kalau ini gak usah ditanya lagi lah, ini kan favorit kita semua ya. Kenal ya, Benny Hinn? Itu kalau di saat itu ada, jadi kadang-kadang waktu Benny Hinn ke Jakarta itu kan, saya pakai, karena saya sangat amat sebenarnya, aduh Tuhan ampuni saya. Bukan saya nggak suka, tapi saya rasa ini salah gitu ya. Dia kan suka buka jas itu, jatuh semua gitu ya. Jadi kita sering buat video klip gitu sama teman-teman saya di kamar. Saya buka kamar, gue tercampak semua gitu ya. Tapi setelah itu apa? What next? Terlalu suka sama dunia, sama apa? Hal-hal yang sangat fisikal, yang sangat kelihatan. Terlalu suka, oh kalau rebah itu berarti dia diurapi Roh Kudus. Jadi kalau khotbah orang dia tumpang tangan, orang nggak jatuh itu bukan dari Roh Kudus. Jadi harus ada ini gitu. Sampai karena saking ini ada yang dipaksa didoa gitu ya, didoa supaya jatuh gitu ya teman-teman. Nah dia punya keponakan namanya Costi Hinn. Costi Hinn ini adalah seorang penulis, teolog, pendeta juga, lulusan Midwestern Theological Seminary di Amerika ya. Dia berdebat dengan keponakannya ini, dan pada akhirnya Benny Hinn memilih untuk membaca satu buku karya dari Costi Hinn, keponakannya. Itu bukunya begini, bahasa Inggris ya teman-teman, nggak ada bahasa Indonesia-nya selesai. God, Greed, and Prosperity. Allah, ketamakan, dan kemakmuran, dan Injil kemakmuran. Nah di dalam buku itu Benny Hinn baca, akhirnya dia sadar teman-teman. Akhirnya dia sadar. Dia pernah menjadi seorang positive thinker lebih dari 25 tahun. Namun pada akhirnya ia mengakui bahwa selama pelayanannya, Injil yang dia sampaikan bukanlah sebuah kebenaran Allah. Dia udah pernah ngaku loh, di depan ribuan jemaat. Saya nggak tahu tepat ini negara mana, tapi dia bilang gini. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus sudah muak dengan teologi yang mengajarkan orang Kristen bahwa mereka punya hak untuk diberkati dalam hal kesehatan dan kekayaan. Teman-teman, hari ini saya mau ajak teman-teman, lapar dan haus akan kebenaran bukan berbicara tentang berkat materi, berkat jasmani, bukan bicara tentang itu. Oke, kamu diberkati, kamu luar biasa, kamu punya kekayaan, orang tuamu luar biasa, kamu boleh. Tapi jangan lupa yang pertama tadi, habitat kita, meskipun kita hidup dalam dunia, habitat kita itu tetap adalah kebenaran dalam Kristus. Dan iman sejati bisa tumbuh hanya kalau kita lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam HP saya, tablet saya, laptop saya, di kamar saya, lagi-lagi ya yang di Medan, transisi saya nggak punya kamar. Next, saya selalu ini teman-teman, saya punya HP saya selalu wallpapernya kalau buka layar kuncinya itu ini tulisannya, God over everything. Tuhan di atas segalanya, melebihi segalanya. Ini untuk mengingatkan saya bahwa Tuhan nomor 1 dalam hidupku. Amin.